Iya. Surat yang dikirim itu kemana ya? Mungkin sambut kepada saat ini, sambut. Kenapa surat itu sampai di kabupaten ini? Kalau di Bali sampai di kabupaten. Jadi makanya kita ada seluruh Kabupaten Badung, Buleleng gitu. Jadi kemarin kami tanyakan ini dari kemana ke kabupaten. Jadi panitia dari Pasaman menulis kabupaten. Jadi begitu juga di Kediri kemarin di Kediri waktu 2 bulan yang lalu ya. Jadi begini, ada rangkaian upacara. Sekarang lihat dari tujuan daripada rangkaian upacara. Apa tujuan daripada biksa-biksa? Cukup. Apakah dari pihak kami, daripada Apasrama, apakah ada dari pihak Kementerian Agama atau Parisade hukum tertulis harus ada pada waktu biksa pariksa itu harus ada ketiga nabi? Ada? Dan juga di keputusan Parisade kedua tahun 68 ya. Itu saran 3 tanda nabi, tanda waktu, tanda saksi. Itu biasanya hadir 3 itu sudah menjadi tradisi. Begini, jadi harus ada nabi 3. Ini beliau berburu ketiga nabi itu. Ada nabi Tapat, nabi guru nabinya, nabi waktu, dan nabi saksi. Jadi menyaksikan itu tingkah laku beliau, nabi saksi. Nabi waktu memberikan ajaran-ajaran, nabi Tapat memberikan inisiasi. Itu tanggung jawab beliau ketiga. Kami mengirimkan surat dari Pasaman, persetujuan nabi sudah ada, tanda tangan dari beliau. Karena kenapa kami kirimkan surat itu? Jogja ini tidak dekat dengan Bali. Beliau nabinya ketiga-tiganya dari kami kemarin, kami tim dari Pasaman. Jadi nabi dengan panitia melalui jalan yang begitu macet dan banjir, kami seberangi semua itu untuk hadir ke Jogja. Jadi begini ya, acara pengesahan beliau menjadi Sang Dwijati itu pada waktu Saraswati. Kami akan mengundang Parisade dan Kementerian Agama untuk datang ke Bali. Untuk datang ke Bali. Kalau diksa pariksa ini tujuannya apa? Jadi kita melihat tujuannya. Jadi pengesahannya pada waktu ada Saraswati. Kami dari pihak panitia Pasaman akan mengundang untuk datang Parisade, tergantung daripada Jogja di sini. Parisade provinsi, kabupaten, kecamatan, silahkan hadir. Di sana akan disahkan beliau lahir menjadi Sang Dwijati. Itulah pengesahan beliau. Karena prosesnya itu beliau ada rangkaian proses. Kalau ini diksa pariksa ini tujuannya kita lihat. Tujuannya Parisade dan mungkin Kementerian Agama memberikan sambutan dan menanyakan kesiapan beliau untuk meningkatkan melangkah beliau untuk diinisiasi. Ini belum pengesahan beliau besok. Tinggi. Jadi tujuannya yang kita lihat besok. Tinggi. Jadi cek administrasi. Jadi kalau memang ada yang kurang administrasinya, kita lengkapi. Jadi kalau guru tidak berhubungan 1 hari pada waktu bisa pariksa, beliau sudah berhubungan bertahun-tahun dengan nabinya. Jadi beliau sudah menyetujui
Dan itu satu, kalau kita dilihat satu pesmetoran. Kalau dilihat dari Sorong ini, kalau dibanding ya, kalau di sini kita sedang membicarakan Sorong. Jadi kenapa dari Parisade sudah memberikan persetujuan nih Parisade Buleleng dari kabupaten, kami mengirimkan ke Parisade di sini karena tujuannya itu, tujuan utama dari Diksa Pariksa itu beliau pasti akan menanyakan. Jadi biasanya kalau di Bali ini Parisade tidak berbicara. Parisade hanya memberikan sambutan menurut dharmanya beliau. Kalau Kementerian Agama berbicara menurut dharmanya beliau, tetapi tidak memberikan pertanyaan. Yang memberikan pertanyaan itu adalah para nabi, Dharma Adiaksa. Ada itu Sambo Pandita. Nih, jadi begitu. Jadi tujuannya kita lihat. Besok, jadi kalau memang itu kami akan pertanyakan dari Pak Selamat. Adakah itu? Kalau ada aturannya, ada Sambo Pandita misalnya harus ada guru 3. Beliau sudah berguru 3. Tetapi pada waktu Diksa Pariksa, kalau misalnya ini pada waktu acara COVID, pada waktu kita kena COVID ini, ada acara Diksa Pariksa, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Pakai Zoom. Dan kami pun pernah Zoom dengan beliau, dengan umat, dengan Persatuan Pesantren. Zoom, kami ada di hotel. Dan ya, begini, Diksa Pariksa tujuannya apa? Itu dulu. Ini administrasi. Dihadiri oleh 3 guru nabi kan kental yang sudah mengaji. Tradisi. Dia sampun nanti rakyat mengaku ya nanti Parisade pengantin pengantin sampun itu pada debat kan panggil. Kita bukan debat. Kita bukan debat, Bapak. Kita bukan debat. Tetapi dari panitia kami punya keterbatasan, terbatas. Perjalanan kami ke Jogja ini jauh dan kami punya tugas di Bali. Kami bikin dengan para mampu, bikin melakukan pelayanan kejar-kejaran. Kami juga punya pelayanan di sana. Jadi punya tugas, apakah kami akan meninggalkan tugas di sana untuk menghadiri Diksa Pariksa ini? Itu. Jadi sedangkan di sana nih, jadi kita tiba-tiba sekarang ada istilah meninggal. Seperti kemarin yang dilakukan, meninggal tiba-tiba minta, oh ini dalam 7 hari tanpa dewasa. Umat minta segera. Kita lakukan. Sampai Ratu ini nih, jadi dalam keadaan kondisi yang begitu capeknya melalui perjalanan ini perlu kita ceritakan juga. Jadi kami sudah memohon sama nabi-nabinya bagaimana dengan beliau. Akhirnya beliau minta restu saja. Beliau meninggal dengan Kejati, jadi akan melakukan Diksa Pariksa di sini tanggal 9. Jadi restu. Dan persetujuan itu administrasi. Persetujuan itu sudah kita kirim. Kalau menurut kami administrasi itu persetujuan itu. Tetapi kalau beliau mampu untuk hadir lebih sempurna. Maaf Pak, jadi permakluman dari kami, dari Pak Salman. Jadi nanti untuk berikutnya setelah Diksa Pariksa, untuk Diksa Pariksa, permakluman bahwa dua nabi ini tidak bisa hadir karena melakukan pelayanan. Jadi berikutnya kami mengundang karena acara diksanya di gereja di Bali. Mohon untuk Parisade, karena di sini dibicarakan masalah kompleks nih. Justru masalah kompleks itu ngiring umat dan lembaga terkait ngiring rauh ke gereja untuk menyaksikan, dan Parisade di sini juga mengesahkan. Ini bahwa
ide berdakwah, ide kalau ke pondok atau macamnya. Ini Tanggal 9 besok bisa baca sampai baca, terus bisanya tanggal 22 aja kita maksud. Terlebih tanggal 22 adalah odalan Saraswati di Bedano. Kita odalan. Kemungkinan yang tidak bisa jauh menghadiri. Terus tanggal 26 odalan cenderung menghadiri yang kedua bukan dihadir. Nah kemungkinan khususnya kami selaku ketua Wali sendiri tidak mungkin kami selaku penyusun di Pulau Bedano. Terus kemungkinan tidak bisa hadir, mungkin ada yang lain yang bisa mungkin Pak nggak bisa. Artinya tidak hadir dari itu besok dapat menjadi problem. Maka malam hari ini tidak bisa dibahas. Jadi tadi kan baru dibuka maka yang tutup supaya tidak menjadi polemik. Intinya nanti yang jadi persoalan itu bukan ragu, bukan siapa kami yang ada di Jogja. Yang dia unik, yang bisa unik tentang keberadaan kami. Apalagi sekarang lakukan kemudian itu ada kalit pada saya ini pro dan kontra. Itu berat. Sekali kemarin Mahendra sudah begitu mulusnya, ada juga yang membelokkan maka kami banyak latih dan sudah kami melakukan Suhadharma banyak latih. Ini sudah tolong nih ayo punya latih bukan kita kayak geser bisa menjadi seorang penyemangat karena menurut tolong semua juga ini alat makhluk apalagi kita tuh mereka beradaan seperti dengan keberadaan pemakluman dari kedua parisade yang dihormati, jadi karena beliau kewajiban juga tidak bisa berbalik. Makin ide-ide nabinya juga melakukan kewajiban. Monggo sampun ketawa bener tapi diki kayak pun. Ya besok dan tidak hadir kan juga wakil kan kan. Benar, ketawa benar, dikongkan pendapatan nggak bisa hadir kan ada benar. Ingin begini yang membuat kompleks, yang membuat permasalahan siapa? Kita sendiri. Jangan dibikin kompleks. Kenapa kita menusuk umat kita sendiri? Bodoh, sami mau. Kenapa? Jadi parisade itu pelayan umat itu dukung parisade. Jadi apa keputusan parisade itu kebenaran? Karena apa? Wakil daripada umat. Jadi beliau sekarang artinya menyampaikan tadi tentang kegelisahan beliau. Gelisah karena apa? Terjadi nanti polemik, beliau yang disalahkan. Kenapa harus menyalahkan beliau? Jadi siapa ini dianya? Ya kita. Kenapa umat ini mempermasalahkan orang yang menyucikan diri? Mari pikir satu. Ini. Coba pikir, yang salah tiga kan benar dia parah seperti aman tuh. Ini kan situasi itu kan. Nah, jika sirah bisa dikit. Sirah karena persoalan ini kan dekat mungkin. Itu kan pantas kan mau termasukkan. Ini Bapak, jadi begini. Karena keberadaan beliau di Bali. Jadi dua, pengesahan beliau di Bali. Diksa Pariksa yang membuat permasalahan itu tidak siapa-siapa, umat juga. Umat di Bali memohon. Sekarang Bapak, jadi semua di sini yang lembaga terkait tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk datang ke Bali untuk menyaksikan itu pada waktu diksa itu juga karena apa? Tugas kewajiban. Jadi harap maklum, tidak ada masalah. Jadi begini, kalau tidak ada misalnya beliau tidak bisa menghadiri, beliau ada perwakilan beliau. Jadi provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Kenapa ada? Jadi dari provinsi tak bisa kabupaten atau wakilnya bisa. Dari kabupaten, kalau menurut organisasi yang Ratu ketahui di sini di Bali ya, kalau kabupaten tak bisa, kecamatan dan wakilnya. Dari kecamatan tak bisa, desa pun bisa. Jadi dari desa mengkomunikasikan ke kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi. Kenapa harus dipermasalahkan?
Tiang dulu munggah Nabi hanya dari Kementerian Agama Parisade Desa yang menghadiri, karena semua itu ada upacara. Sah jadi Nabi, Tiang tidak perlu disahkan untuk menjadi Nabi, tapi Tiang melakukan kewajiban sebagai Nabi. Itu yang penting. Sekarang begini, beliau dilinginkan untuk menjadi Dwijati yang melakukan inisiasi. Sudah, jadi kewajiban beliau menyucikan diri, melakukan pelayanan. Kalau beliau lepas dari sesana, umat yang menilai. Itu. Jadi ini hanya yadnya, jadi tradisi lakukan itu secara gitu. Sekarang tujuannya. Sekarang pariksa Parisade ini kan banyak provinsi, kabupaten ini. Yang menghadiri yang bisa silakan. Terus nabe ada 3. Nabe waktu sama nabe saksinya ada, tapi nabe yang paling penting itu nabe tapak. Yang berusaha untuk datang. Tanggal 13 besok dia sudah muput di Bali. 13, 16, terus ini dia datang ke sini karena apa? Kewajiban harus sebagai nabi. Kalau misalnya nggak bisa ya, dia lakukan waktu itu nih. Jadi karena dia sudah, tapi tetap kami cantumkan di dudonan itu. Semua kami cantumkan ketiga nabi itu. Karena apa? Jadi berarti beliau itu sudah ada nabi saksi, nabi tapak, nabi saksi, nabi waktu sudah ada. Jadi seandainya ini beliau tidak melakukan menjaga kewajiban, kita ini hidup kan bisa saja sakit. Bagaimana kalau beliau sakit? Jadi ini kita ini jadi manusia ini pakai pikiran yang luas, yang bisa melihat situasi, bagaimana situasi kita sekarang, bagaimana. Jadi sekarang sudah ada di Parisade ini, sekarang bersyukur sudah ada Parisade. Jadi Parisade mana yang bisa hadir lakukan itu. Jadi tujuannya, jadi sudah memberikan sambutan, artinya dari Parisade. Jadi dari Parisade Buleleng sudah juga memberikan, menyerahkan kepada Parisade ini. Jadi lakukanlah dharmanya sebagai bagaimana tugas-tugas beliau, silahkan. Jadi kami sebagai nabi, satu sebagai salah satu nabinya. Jadi mohon permakluman kepada Parisade, kepada Kementerian Agama, dan kepada terutama kepada umat nih. Jadi karena biasanya umat itu jadi di depan nanti berbicara lain, di belakang lain. Itu yang terjadi. Jadi bukan di Jogja saja, bukan di Jawa saja, di Bali pun terjadi seperti itu. Jangankan dengan umat, antara nabi dan sisinya pun terjadi seperti itu. Semua gitu. Siapa yang membuat masalah itu? Masing-masing diri kita. Pertanggungjawabanlah ini kepada yang di atas. Itu. Jadi dukung semuanya. Jadi mohon nih, jadi Ratu sebagai nabi, beliau sebagai calon dipsike. Jadi pada Parisade, mohon kalau misalnya mungkin secara administrasi kita sudah lengkapi dari panitia. Beliau karena ini kan makhluk hidup. Makhluk hidup itu bisa berinteraksi sesuai waktu nih, sesuai waktu. Misalnya beliau sekarang dalam keadaan apa? Ini makhluk hidup itu bergerak. Jadi sesuai waktu juga. Ketika waktu tidak mengizinkan, jadi diri kita pemahaman terhadap waktu dan makhluk hidup bergerak. Kita sebagai makhluk hidup maklumilah. Waktu di sini menerbitkan prasangka yang dengan Widawati secara pribadi dan selaku jemaat, beliau juga memahami tidak ada cacatnya, tidak ada cacatnya sama sekali. Akan pada waktu ke Bangpol, beliaunya mengadu seperti itu.
kalau bawa 3 kayun memiliki tahun ini yang guna so pun ini kan ya sampai begitu dengan dia adanya beliau bukan. Ikan sampai begitu dengan dia berpakaian. Nah karena ini sama-sama dengan aturan sudah juga tadi biar kita saling melihat itu dengan tim ampun di permajak tadi dan secara pribadi kita dengan dia tidak ada masalah. Karena masalah dengan kayu yang ampun itu kami matur susun kalau kebetulan ini masyarakat Jogja yang juga khususnya yang kumpul di sini kita tahu bahwa sebagai ketua Parisade atau ketua apapun di awal pemilihan pun tidak ada yang mendaftar. Ini harus diingat ya betapa beratnya jadi ketua Parisade. Beliau itu tadi menyampaikan kan bukan pribadinya karena nanti suara masyarakat. Mari kita rekam itu sama-sama karena kita punya keterbatasan memang apa adanya. Bahkan Pak Nyoman karena lebih bagus memiliki aja Pak Nyoman daripada jadi ketua Parisade seperti itu kan memang sangat berat. Yang merasakan itu sehingga bukan untuk apa-apa nih, untuk menyampaikan karena tanggung jawab beliau ke masyarakat. Kira-kira lakukan waktu ini. Semeton sedulur sami untuk semua pisan atas segala atas waktu dan juga kesempatan yang sudah diberikan. Saya sendiri ya mudah-mudahan besok lulus kan itu ya. Kamu belum tentu lulus ya. Tolong kalau bahasa Melayu jemput kamu. Jangan dibuang saya, dinasehati saya juga istrinya, ya. Dikasih pikeker, dikasih tahu kurang-kurangnya pasti jelas. Bahkan kebanyakan kurangnya dibanding lebihnya gitu ya. Jadi tolonglah. Tapi inilah karena gimana memang harus dia lakukan gitu. Jadi itu sebenarnya. Jadi ya nah bisa duena pertama paman untuk jadi Parisade tolong dibimbing kami itu yang paling penting ya. Jadi karena sudah waktunya ratu ada waktunya mari kita tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala